Perkenalkan, nama saya Gerselina Parerista dengan NPM 22401071. Saya dari kelas 2022C, Prodi Teknik Sipil Unika 1 Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam dunia konstruksi. Dewasa ini, globalisasi telah menjangkau berbagai sektor kehidupan. Dunia bisnis jasa konstruksi, yang termasuk salah satu bagiannya, juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Persaingan antara perusahaan-perusahaan jasa konstruksi pun semakin tajam. Tidak saja harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan tingkat lokal, tingkat regional, ataupun tingkat nasional saja, tetapi juga ikut bersaing dengan perusahaan dari seluruh penjuru dunia. Hanya perusahaan yang mampu menghasilkan barang atau jasalah yang dapat bersaing dalam pasar global. Dalam hal ini, orang-orang yang bekerja dalam perusahaan jasa konstruksi ini memerlukan seorang pemimpin untuk membimbing dan mengarahkan pekerjaan mereka. Pemimpin mempunyai peran yang sangat penting atau dominan dalam keberhasilan suatu proyek. Dengan demikian, pemimpin sangat diperlukan untuk mampu menjadi seorang pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang handal dan sangat profesional. Perkenalkan, nama saya Konrad Susilius Manggul. Saya akan menjelaskan bagian pentingnya kepemimpinan dalam konstruksi. Kepemimpinan adalah komponen penting dalam proyek konstruksi. Manajer konstruksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek mereka selesai dengan waktu, sesuai anggaran, dan sesuai dengan standar yang ditentukan. Untuk mencapai hal itu dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu memimpin, memotivasi, dan bekerja sama dalam tim. Konsep kepemimpinan haruslah dimiliki agar suatu pekerjaan yang dijalankan bisa sesuai dengan yang direncanakan. Begitu banyak para pimpinan yang memiliki kuasa ataupun memiliki jabatan tinggi tetapi tidak memiliki jiwa pemimpin. Hal ini menjadi tolak ukur bahwa tidak semua pimpinan memiliki jiwa pemimpin. Tetapi bisa dipastikan bahwa seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi bisa kita jadikan pimpinan. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Emiliana Jemumu, Prodi Teknik Sipil Unika 1 Paulus Ruteng. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas seorang pemimpin. Pemimpin dengan kualitas yang baik dapat memotivasi dan menyemangati para pekerjanya yang dapat mengarah pada peningkatan produktivitas dan pengendalian kualitas yang lebih baik. Pemimpin yang baik harus memiliki kemampuan untuk menginspirasi sesama agar dapat mencapai tujuan bersama. Adapun kualitas penting dari seorang pemimpin konstruksi yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikasi. Keterampilan komunikasi yang baik memungkinkan seorang pemimpin untuk berkomunikasi secara ringkas dan efektif dengan timnya. Mereka harus mampu menjelaskan dengan tepat apa yang perlu dilaksanakan dan bagaimana hal tersebut dilaksanakan. Mereka juga harus memastikan ide-ide baru dan masukan di diskusi sesama secara terbuka sehingga semua anggota yang mempunyai pikiran yang sama. Yang kedua yaitu organisasi. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki keterampilan dalam berorganisasi yang baik untuk mengelola suatu proyek dari awal sampai akhir. Hal ini untuk melacak kemampuan memberikan arahan yang jelas dan selalu mengikuti tenggat waktu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Fleksibilitas adalah kunci dalam proyek konstruksi. Segala sesuatu tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Dalam hal ini,
seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengharuskan rencana dan tetap walaupun di bawah tekanan. Misalnya sebuah proyek mungkin mengharuskan timnya menghadapi penundaan yang tidak terduga atau bahkan adanya perubahan. Dengan demikian, pemimpin harus berpikir jernih, mengambil keputusan dengan tepat, dan menyelesaikan rencana untuk menghemat waktu dan sumber daya yang ada. Dan inilah yang dapat dilakukan meningkatkan kemampuan beradaptasi sebagai seorang pemimpin. Yang keempat, kreativitas. Kreativitas sangat penting untuk menemukan solusi yang unik terhadap berbagai masalah. Pemimpin harus berpikir dengan jernih dan tepat, serta menghasilkan solusi kreatif yang efektif dan efisien. Seorang pemimpin perlu mengenali peluang di tempat yang tidak terduga, misalnya dengan memanfaatkan teknologi atau juga dengan memanfaatkan keahlian orang lain. Hal ini juga membantu jika pemimpin dapat memunculkan ide baru untuk meningkatkan kerja dan produktivitas timnya. Dalam dunia pemimpin konstruksi juga, kita harus memiliki motivasi yang baik dan menginspirasi timnya. Hal ini karena untuk memberikan umpan baik dan pastinya mengakui persetujuan atau pencapaian. Kita juga harus memiliki atau mempunyai pengetahuan teknis karena pemimpin itu harus juga memiliki pemahaman tentang proses konstruksi supaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhubungan infrastruktur. Dan perlu juga kita harus bersikap tegas dalam mengambil keputusan atau mampu menganalisis situasi dengan cepat supaya mampu menghasilkan solusi yang akan menguntungkan. Misalnya itu, kita harus membedakan antara yang menguntungkan atau yang tidak menguntungkan dalam dunia konstruksi.